Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi. Penyebab korupsi itu ada dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu niat, faktor eksternal itu adalah kesempatan. Jadi, nilai-nilai anti korupsi harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari munculnya niat dan mencegah faktor eksternal, yaitu menghilangkan kesempatan yang ada. Nilai-nilai dan prinsip anti korupsi harus tertanam dalam diri individu agar terhindar dari perilaku korupsi. Adapun nilai-nilai anti korupsi itu terdiri dari 3 macam jenis, yakni inti, ya, nilai-nilai inti. Yang kedua, etos kerja. Yang ketiga, sikap. Yang pertama kita masuk ke nilai inti. Di sini nilainya itu ada 3. Mungkin kita sudah sering mendengarnya, yakni jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua, nilai etos kerja, terdiri dari 3 juga, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Sedangkan yang ketiga itu adalah sikap, terdiri dari adil, berani, dan peduli. Baiklah, mari kita lihat nilai dari inti yang 3, yakni jujur. Jujur dalam hal keseharian akademik dapat kita artikan sebagai tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, serta tidak memanipulasi daftar hadir. Dalam hal ini diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Nilai jujur ini harus dipupuk sedini mungkin. Jadi perlu kejujuran dalam bekerja, serta membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. Berikutnya adalah disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan, yakni ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, membuat individu akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalankan tugasnya. Jadi kata kunci di sini adalah ketekunan dan konsisten. Ada orang yang tekun tapi nggak konsisten, tapi berarti dia nggak disiplin. Individu yang disiplin tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah. Jadi kekayaan, kesuksesan itu tidak bisa didapat dengan cara mudah. Nilai kedisiplinan ini mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, patuh pada peraturan yang berlaku, serta mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi ada target ya, orang disiplin itu harus punya target yang jelas. Adapun manfaat disiplin ya, dalam hal bagi mahasiswa ini dapat mencapai tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Orang disiplin pasti dipercaya. Orang disiplin pasti hasil kerjanya itu adalah maksimal. Namun sayangnya di sekeliling kita sering menjumpai perilaku kebiasaan yang menghambat disiplin, yakni adanya mahasiswa yang malas, terlambat hadir, tidak mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan tugas individu, dan di mana tidak tepat waktu. Ya, ini kita sering nih lihat hal-hal yang indisipliner atau tidak disiplin. Berikutnya adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Jadi tanggung jawab ini keadaan wajib menanggung segala sesuatu, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Ini menurut Sugiono. Jadi tanggung jawab itu ada impactnya ya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, tepat waktu, dan dirinya sendiri itu bersedia dituntut apabila dipersalahkan ya. Jangan dituntut lah, kata-katanya yang bagus, dipersalahkan, bersedia dipersalahkan, jangan melempar kesalahan pada orang lain. Itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tanggung jawab ini adalah pribadi yang utuh, mengenal diri dengan baik, dan menyadari bahwa keberadaannya adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Jadi orang bertanggung jawab ini untuk sesuatu yang
mempunyai tujuan yang bagus. Seseorang yang memiliki kesadaran bahwa segala tindak tanduk dan kegiatan dilakukan akan dipertanggungjawabkan, akhirnya adalah kepada tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ini tanggung jawab yang paling tinggi, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Esa itu Maha tahu apa yang kita lakukan. Kemudian dalam hal nilai-nilai tanggung jawab ini mempunyai prinsip dan memikirkan arah masa depan. Memiliki sikap yang menonjolkan generasi penerus, ya, yang berguna untuk mengembangkan profesinya, ya kan. Ini kalau kita berbicara masalah keperawatan, profesi juga profesi kebidanan, ini tanggung jawabnya adalah dalam hal ilmu. Nah, dia menurunkan ilmunya kepada generasi selanjutnya. Itu berarti dia mempunyai nilai tanggung jawab yang baik. Orang yang mempunyai tanggung jawab yang baik cenderung menyelesaikan tugas lebih baik dan akan memperoleh kepercayaan. Dan tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Sekarang kita masuk nilai yang keempat, yaitu adil. Nah, ini juga nilai utama, ya. Adil itu tidak berat sebelah, ya, tidak memihak. Dalam keadilan itu butuh kecerdasan. Jadi orang yang adil itu pasti orang yang cerdas harusnya, karena dia tahu bersikap adil itu seperti apa. Dan dalam hal ini penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nah, ini dalam profesi kebidanan ini, ya. Nilai keadilan ini misalnya juga memberikan pujian tulus pada yang berprestasi. Ini dapat kita lihat juga dalam hal memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial. Anda harus adil, ya, tidak berteman dengan yang cantik saja, tidak berteman dengan yang kaya saja, dan lain-lain. Berikut nilai yang kelima adalah berani. Di sini dinyatakan sebagai berani untuk menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Saya ingin jelaskan nih, berani ini sangat penting, ya. Orang yang adil misalnya, orang yang jujur, orang yang baik, tapi kalau dia tidak berani mengungkapkan kebenaran, ya tidak sempurna dong nilai-nilai kemuliaan pada dirinya. Di berani ini, ya, termasuk nilai-nilai yang paling vital juga. Jadi kita tidak takut dimusuhi karena niat kita baik. Kita tidak takut memiliki teman ternyata mereka mengajak pada hal yang menyimpang, ya. Jadi nggak usah takut kalau ada teman yang mengajak menyimpang. Habis itu kita misalnya ditinggalkan untuk tidak berteman, ya tidak apa-apa. Jadi menumbuhkan nilai-nilai keberanian. Berani bertanya, berani mengeluarkan pendapat ketika berdiskusi. Ini adalah ciri mahasiswa yang merupakan tempat pendidikan yang paling tinggi. Namanya juga perguruan tinggi, ya. Dan berani juga melaporkan ketika adanya kecurangan-kecurangan di sekitar kita, adanya kecurangan ketika ujian. Ketika ada ujian, ada yang curang, nilainya tinggi, itu kan tidak adil untuk kita dan tidak adil juga untuk teman-temannya. Jadi kalau nilai adilnya sudah ada, tapi keberanian untuk mengungkapkannya tidak ada, ya percuma juga dong mempunyai sikap adil gitu. Jadi di sini nilai-nilai keberanian ini sangat dibutuhkan khususnya pada masa-masa sekarang, ya. Pada masa-masa sekarang ini nilai keberanian, kepercayaan diri yang tinggi itu sangat dibutuhkan. Berikut yang keenam adalah peduli. Ini penting ini, ya, peduli. Peduli itu adalah empati, tidak boleh cuek. Di sini diterjemahkan sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi, memiliki sifat kasih sayang. Kita lihat hewan yang misalnya kucing yang kelaparan kasih makan, apalagi terhadap sesama manusia. Misalnya ini ada perasaan simpati, ya. Kita melihat manusia yang lainnya walaupun dia berada di Palestina, kita lihat di Instagram, di YouTube, di berita-berita gimana penderitaannya, ada rasa empati, ya, menggugah hati kita untuk membela orang-orang yang teraniaya. Ini adalah sifat kemuliaan termasuk yang paling tinggi, ya, dimana hewan juga tidak punya tidak punya rasa peduli, tapi manusia harus punya rasa peduli. Hal ini memang harus ditumbuhkan sejak mahasiswa mulai berada di kampus, ya. Misalnya dalam hal memantau jalannya
pendidikan belajar mengajar, sistem pengelolaan sumber daya di kampus, kondisi infrastruktur lingkungan kampus, ada yang kotor, ataupun ada listrik yang mati, listrik yang nyala, AC yang menyala, padahal kita orang semua sudah pulang. Ada dong kepeduliannya. Kok remote-nya nggak ada? Tanyakan ke petugas, cari remote-nya. Ini adalah nilai-nilai yang perlu dilatih. Dan ketika Anda nanti dewasa bekerja, hal-hal inilah yang bisa membuat orang percaya kepada Anda. Ya, peduli. Juga bila ada temannya tertimpa musibah, dia suka rela membantu. Atau misalnya dalam sebuah grup WA ada berita duka, teman sakit, orang tua meninggal, ya kita tidak bisa dong di grup WA itu men-share hal-hal yang lucu gitu ya, tertawa-tawa dan lain-lain ya. Ini harus ditanamkan ya oleh seluruh mahasiswa, sikap peduli. Kemudian yang ketujuh adalah kerja keras. Apa itu kerja keras? Ini secara harfiah juga bekerja dengan sekuat tenaga ya, sungguh-sungguh. Ini identik dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan. Nah, daya tahan ini yang tidak malas, itu namanya daya tahan ya. Tetap istiqomah ya, tetap belajar walaupun banyak halangan. Ke kampus hari cuaca hujan, tapi masih bisa pakai payung, masih bisa pakai jaket, pakai motor dan lain-lain. Ini kerja keras ya. Juga daya kerja ya, pendirian, pengendalian diri, termasuk juga unsurnya ada keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Itu kerja keras, di mana individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan sebesar-besarnya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat ya. Orang kerja keras itu gak suka yang gratisan-gratisan gitu ya. Jadi karena dia biasa mendapatkan hasil setelah dia bekerja. Jadi dalam hal kerja keras ini nilai-nilainya antara lain belajar dengan sungguh-sungguh, meraih cita-cita, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Masih ada waktu luang, kita belajar. Bersikap aktif dalam belajar, tidak mudah putus asa, tidak tergantung pada orang lain. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri, tidak membuang-buang waktu, tidak bermalas-malasan atau melakukan sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau dasarnya kita ini manusia yang maunya rebahan, istirahat, tapi ada waktunya kita harus berhenti untuk istirahat dan mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan. Berikut yang ke-8 adalah nilai-nilai sederhana. Ini diartikan sebagai pribadi yang berintegrasi tinggi, di mana individu yang menyadari kebutuhannya berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Banyak loh korupsi disebabkan oleh orang-orang yang tidak menerapkan pola hidup sederhana, bermewah-mewahan, bersaing, saling iri ya, sehingga apa yang sebenarnya sudah ada seperti para koruptor dan sebenarnya sudah kaya, tapi mereka tetap tidak bisa hidup sederhana. Lawan dari sederhana apa? Serakah, mubazir. Dimana di sini gaya hidup kalau mahasiswa juga yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitarnya itu adalah dengan cara-cara yang sederhana. Tidak membeli peralatan yang mewah, HP tidak membeli yang harganya terlalu mahal. Begitu juga dengan pembawaan diri, pakaian, sepatu, kendaraan, dan lain-lain. Cukup sederhana dan seadanya. Nilai-nilai kesederhanaan ini dapat dicapai dengan kerendahan hati, mengakui kelebihan orang lain ya. Jangan ada sifat gila hormat ya, orang lain memang lebih mampu dari kita ya nggak apa-apa, dia posisinya mungkin di atas ya, kita sederhana. Berpakaian yang penting sopan dan aturan diterapkan, merasa cukup dengan yang ada. Tidak, kalau anak-anak sekarang mesti glowing ya, tidak mesti ya, ke kampus nggak mesti harus skincare dan lain-lain sebagainya, malah ada yang merusak kulit juga gitu ya. Jadi hal-hal demikian orang melakukannya karena ada sifat sombong, ingin menonjolkan diri. Ini bertentangan ya dengan nilai-nilai
kesederhanaannya, termasuk juga karena ingin dipuji dan lain-lain. Jadi hindari sifat-sifat boros dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Yang kesembilan adalah mandiri. Tentu saja dalam pengertiannya adik-adik semua sudah tahu, ini mampu melakukan sesuatu sendiri dengan percaya diri, tidak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Kecuali tentu saja kita sebagai manusia ini saling membutuhkan dengan orang lain, tapi tidak mesti manja, tidak mesti selalu bergantung pada orang lain. Apa yang kita lakukan bisa kita lakukan sendiri. Misalnya membersihkan kamar, atau mungkin memasak, ya. Memasak itu bisa kan beli-beli saja, tapi kalau kita mandiri bisa memasak lebih hemat, lebih bersih, lebih terjamin, ya kita lakukan sendiri. Di mana manfaat kemandirian ini dalam bentuk karakter yang kuat pada diri individu. Jadi kita mempunyai percaya diri dan karakter yang kuat, itu melatih juga mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif. Kemudian jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya, tidak menjalin hubungan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Ini untungnya ya, kalau orang mandiri itu dia jauh dari pengaruh-pengaruh luar. Kalau mahasiswa, ciri mandiri itu adalah reliable, ya, dapat diandalkan, responsible, bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat, serta siap menanggung risiko. Adapun ciri dari kemandirian dalam bidang kemahasiswaan ini adalah di mana mahasiswa mampu mengerjakan soal ujian sendiri, mampu mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana, mencari sponsor, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa mandiri dan dewasa harus memiliki sifat-sifat seperti sense of reality atau emotional stability. Jadi emosionalnya stabil. Punya masalah di luar dibawa ke kampus, jadi pemarah, padahal permasalahannya berbeda gitu dengan orang lain. Kemudian mampu menghadapi tantangan dengan baik, walaupun gagal tapi tidak pernah menyerah. Mampu bersyukur di masa-masa sulit, ya, karena kepercayaan diri kan sudah tinggi, serta dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan yang terdesak. Lanjut, dapat mengontrol amarah serta memiliki toleransi dan optimisme yang tinggi. Berpikir 1000 kali dalam melakukan sesuatu, tidak gegabah, memiliki prinsip hidup yang kuat, serta memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman dan orang-orang yang membutuhkan. Itulah ya beberapa nilai-nilai anti korupsi yang kita bahas dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.